Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Untuk melanjutkan video tentang penggunaan scanner atau diagnostic tool yang pernah kami buat sebelumnya, maka kali ini kita akan lanjutkan penjelasan cara membaca dan memahami data parameter sistem injeksi pada sepeda motor. Pada video ini, kita akan fokus menjelaskan pembacaan data bagian RPM atau putaran mesin. Oke, jadi sebelum kita lakukan pembacaan datanya, ya mungkin kami perlu menyampaikan juga unit motor yang digunakan di sini adalah jenis Yamaha Force ya, Yamaha Vega Force tahun 2014 ya. Nah, untuk scannernya sendiri yang kami gunakan adalah MST 500 ya. Jadi ini juga termasuk cukup banyak dipakai di lapangan. Nah, kita bisa gunakan ini nanti untuk membaca data-data parameter yang terdapat pada motor-motor injeksi. Nah, yang kita perlu tahu dulu, cara memasangkannya tentu sudah pernah juga ya kita bahas sebelumnya. Yang kita sambungkan adalah ada sebuah soket untuk tipe yang Yamaha edisi awal, yaitu hanya menggunakan satu kabel, biasanya berwarna hijau muda seperti ini. Ada juga yang edisi yang berwarna putih ya, seperti di Mioji. Nah, jadi di sini nanti kita akan hubungkan ke kabel konektor yang terdapat pada alat scanner kita. Nah, jadi di sini yang kita pakai itu nanti kabel yang ini. Nah, di tipe Yamaha ini agak beda sedikit dari yang Honda, jadi kita harus gunakan kabel power seperti ini supaya dia bisa diaktifkan. Kalau di Honda kan langsung tuh, begitu dipasangkan soket DLC dia langsung aktif sendiri gitu ya. Nah, kalau di sini tidak, kita harus pasangkan kabel positif negatif akinya untuk menyalakan alat scanner, kemudian baru kita hubungkan ininya ya, seperti biasa kita pasangkan. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, ini kabelnya dan juga untuk mengaktifkannya sudah kita lakukan, tetapi pembacaannya belum bisa dimulai gitu ya, karena kita harus masuk dulu ke menunya dan mengikuti instruksi yang disampaikan oleh alat scannernya. Ya, kita akan coba mulai menghubungkan antara scanner dengan motornya gitu ya. Di posisi ini udah standby, tetapi kita belum mengaktifkan kunci kontak atau belum dinyalakan. Nah, jadi kita mulai dengan masuk ke mode diagnosa atau menu diagnosa. Kita pencet saja enter, kemudian pilih jenis pabrikannya atau merek itunya. Kita ambil Yamaha. Nah, di sini ada pilihan automatic atau vehicle selection atau yang tipe negara mana gitu ya. Kita pilih saja yang otomatis supaya nggak terlalu susah nyari-nyarinya. Lalu bagian yang engine kita ambil. Nah, kemudian ada perintah, dia akan mematikan kunci kontak gitu ya. Nah, ini kan kunci kontaknya masih mati, berarti kita langsung aja oke. Lalu dia menyuruh menyalakan kunci kontak. Nah, di sini ternyata disuruh lagi mematikan kunci kontak. Kita matikan lagi, baru kita nyalakan. Lalu disuruh menyalakan kembali. Nah, kalau berhasil dia jadi seperti ini ya, masuk ke pilihan menunya. Nah, memang di Yamaha modelnya seperti itu ya. Kita harus mematikan dan menghidupkan kunci kontak sesuai dengan instruksi dari scannernya untuk bisa dia terhubung ke menu yang dimaksudkan. Nah, contoh di sini kita mau masuk ke mode standar, kita pencet enter. Nah, di situ disuruh lagi mematikan kunci kontak. Oke, kita enter, nyalakan kembali. Ya, tunggu sebentar. Nah, di sini kalau gagal dia akan menyuruh matikan kembali. Oke, kita ulang kembali ya, kita tes. Nah, ini berhasil masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode standar, yaitu pemeriksaan atau pembacaan data-data parameter yang terdapat di bagian sistem injeksinya. Nah, fokus kita kali ini adalah membaca untuk tabel yang pertama, yaitu putaran mesin atau RPM. Nah, jadi kita pernah tuh dulu membuat video tentang penjelasan apa pengertian dari RPM ya. Kalau singkatan dari RPM itu sendiri, ya kepanjangan dari RPM itu adalah revolution per menit, atau ada juga yang menyebut rotation per menit ya, yang mana artinya itu adalah putaran yang dilakukan oleh poros engkol itu berapa kali begitu ya. Nah, jadi di sini nilainya tertera 0, artinya memang mesinnya itu ataupun poros engkol itu belum bergerak. Nah, kita akan coba menghidupkan motor atau men-starter. Kita akan lihat nanti nilai RPM-nya berapa gitu ya. Ya, kita sudah nyalakan motornya. Di sini tertera putaran mesin sekitar 1400-1450 gitu ya. Nah, kurang lebih lah nilai standarnya ya memang sekitar segini ya menurut buku petunjuk servisnya. Nah, jadi kalau memang nilai ini tidak sesuai, kita bisa lakukan
penyetelan. Tapi biasanya jangan langsung disetel kalau baru dihidupin ya, karena kadang-kadang dia belum stabil begitu, karena mesinnya mungkin masih dingin atau apa begitu ya. Kita tunggu aja sebentar. Nah, ini adalah putaran mesin pada kondisi mesinnya masih langsam atau idling. Jadi dia belum kita gas, belum kita apa-apain begitu ya. Jadi nilai putarannya sekitar kurang lebih yang terbaca di alat ini, yaitu sekitar 1300, 1400 gitu ya. Nah, kalau kita rubah ataupun kita tarik throttle gasnya seperti ini, kita bisa lihat angkanya juga akan berubah sesuai dengan putarannya. Nah, jadi di sini kita bisa membaca putaran mesin itu nilainya berapa RPM gitu ya. Nah, misal di bagian yang langsam ini kita mau naikkan sedikit atau turunkan sedikit, kita bisa lakukan dengan cara memutar baut setelan gas, atau ada yang menyebut idle screw-nya itu di bagian throttle body ya. Nah, tapi ini nggak semua motor ada, jadi ini hanya di tipe-tipe tertentu. Yang mana motor yang kami pakai ini, yang Vega Force, memang ada baut untuk melakukan penyetelan putaran mesinnya tersebut. Contoh nih, kita mau mengurangi ataupun menurunkan putarannya sedikit, kita bisa putar ke arah kanan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nilainya terbaca sekitar 1100, 1200 begitu ya. Nah, kita tentu nggak menyarankan nih nilainya terlalu rendah seperti ini. Menurut buku petunjuknya juga nggak disarankan, karena bisa menyebabkan mungkin aliran oli menjadi tidak lancar begitu ya. Nah, jadi kita tetap usahakan sesuai dengan standarnya, yaitu di kisaran 1400 atau 1500 RPM untuk kondisi langsamnya atau idlingnya. Nah, oke. Terlalu tinggi juga tidak dianjurkan, karena bisa mungkin minyaknya jadi terasa lebih boros, atau mesinnya menjadi lebih panas dari normalnya. Nah, kita buat aja di kisaran 1400, 1500 seperti yang tadi. Oke, kurang lebih sekitar segitu. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga nih bentuk grafik dari putaran mesinnya. Kita bisa tekan enter di situ, karena sesuai dengan petunjuk menu di sini, enter untuk melihat grafik ya. Kita lihat ya di sini. Ini rank yang kita bisa lihat hanya di kisaran 600 hingga 2000, jadi kita perbesar. Saya naikkan menjadi lebih tinggi. Oke, di sekitar 10.000 aja kita buat. Nah, kita bisa lihat nih garis merah yang ada di sini, ini adalah posisi putaran mesin kondisi langsamnya, yaitu sekitar 1400, 1500. Kalau kita rubah atau kita mainkan throttle gasnya, kita bisa lihat garisnya itu juga akan mengalami pergerakan sesuai dengan putaran mesinnya gitu ya. Oke, nah kita bisa lihat. Nah, kalau kita mau tes nih untuk melihat seberapa tinggi putaran maksimalnya atau mencapai limiter putaran mesinnya, kita boleh gas sekali, kita lihat. Nah, jadi untuk nilai putaran tertinggi ini tentu udah ada settingan dari pabrikan begitu ya. Ada yang membuat settingannya itu sekitar 10.000, ada yang 11.000, atau hingga 13.000 RPM. Nah, ini tergantung dari settingan dari pabrikannya. Nah, jadi kita bisa lihat juga di sini berapa putaran tertinggi yang bisa dilakukan oleh sepeda motor ini. Oke, saya balik lagi dulu ya. Kita keluar. Oke. Nah, jadi untuk pembacaan putaran mesin ya, kita sudah bisa pahami itu mengikuti dari putaran yang dilakukan oleh porosengkol, yang mana dia bekerja sama dengan sensor CKP ya, yaitu sensor yang membaca putaran tonjolan yang terdapat pada bagian magnet. Nah, untuk penjelasan bagian sensor CKP itu sendiri mungkin kita akan bahas di video yang lain. Nah, jadi untuk kali ini pembacaan putaran mesin ya mungkin kurang lebih seperti itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Untuk penjelasan pembacaan data lanjutan akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.